kelompok 1 akan melakukan pemeriksaan room, GCS, nervus, dan TRM. Perkenalkan, nama lengkap saya Ursula Angelista, NIM 2119011. Perkenalkan, nama saya Julius Bulu, NIM 21190003. Perkenalkan, nama saya Samuel Lidi, NIM 2119007. Perkenalkan, nama saya Eno Lorian, NIM 2119012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Manto, NIM 2119004. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Lorian, bisa dipanggil Eno. Saya mahasiswa dari Stigia Makassar, NIM 2119012. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara pemeriksaan GCS. GCS itu kepanjangan dari Glasgow Coma Scale, adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mengkaji tingkat kesadaran seseorang. Bisa juga digunakan pada pasien-pasien pada umumnya. GCS juga terbagi atas 3 aspek. Yang pertama ada E, yang kedua ada V, dan yang ketiga ada M. Dimana E itu ada respon mata, V atau respon verbal, dan M respon motorik. EVM ini terbagi atas skor tertinggi. Skor tertingginya ada 4, yang V skor tertingginya ada 5, dan untuk M skor tertingginya adalah 6. Jadi apabila digunakan dalam pemeriksaan GCS itu terdapat skor tertinggi 15, itu masuk pada komposmetris atau kesadaran penuh. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait GCS. Untuk itu simak video saya selanjutnya bagaimana cara pemeriksaan GCS. Lakukan pemeriksaan respon mata, di mana poin tertingginya 4 dan poin terendahnya 1. Ketika kita memberikan rangsangan, untuk poin yang pertama, ketika kita memberikan rangsangan, pasien tidak ada respon sama sekali. Jadi seperti ini dalam poin pertama atau poin 1. Masuk pada poin kedua, ketika kita memberikan rangsangan, pasiennya membuka mata. Ya, seperti ini untuk poin kedua. Ketika kita memberikan rangsangan kepada pasien, pasiennya akan membuka matanya. Untuk poin yang ketiga, ketika kita memanggil pasien dan pasiennya akan membuka matanya. Ibu bisa dengar suara saya? Ya, seperti ini. Ketika kita memanggil pasiennya membuka mata. Poin keempat, ketika kita memberikan sentuhan kepada pasien, dengan sendirinya pasien akan membuka matanya secara spontan. Ya, seperti ini untuk poin yang keempat. Masuk pada pemeriksaan verbal, di mana pemeriksaan verbal itu poin tertingginya ada 5 dan poin terendahnya ada 1. Masuk pada pemeriksaan yang pertama itu 1. Ibu-ibu bisa dengar suara saya? Ya, seperti ini. Untuk poin pertama, pasiennya tidak merespon sama sekali ketika saya memanggilnya. Masuk pada poin kedua, ketika saya menanyakan nama pasien atau ibu bagaimana kabarnya, pasien akan menjawab dengan secara mengeram. Ibu namanya siapa? Ya, seperti ini untuk poin yang kedua. Masuk pada poin ketiga, ketika kita menanyakan pasiennya menjawab secara tidak nyambung. Ibu namanya siapa? Makassar, Bu. Ya, seperti ini. Ketika saya menanyakan namanya pasiennya menjawab dengan di Makassar. Jadi itu kan kita lihat tidak nyambung jawaban dari pasien. Yang poin keempat, ketika kita menanyakan pasiennya akan bingung. Ibu berada di mana sekarang? Ya, seperti ini. Ketika kita menanyakan pasiennya merasa bingung tempatnya ada di mana. Untuk poin kelima, pasiennya bisa menjawab semua apa yang saya tanyakan.
Ibu namanya siapa? Angelis, Bu. Ya. Ibu umur berapa sekarang? 21, Bu. Hari ini tanggal berapa ya, Bu? Tanggal 16, Bu. Ya. Siapa presiden kita, Bu? Jokowi, Bu. Ya, seperti itu ya. Kita masuk sekarang pada pemeriksaan motorik, yang dimana nilai tertinggi dari motorik itu 6 dan nilai terendahnya adalah 1. Kita memberikan rangsangan kepada pasien, tapi pasien tidak ada reaksi. Pertama, kita menekan dadanya, tidak ada reaksi. Kita pijit bahunya, tidak ada reaksi. Kita tindis kukunya, tidak ada reaksi sama sekali dari pasien. Itu termasuk pada poin pertama. Kita poin kedua, di mana itu ekstensi abnormal. Kita memberikan rangsangan, pasien akan menggerakkan tangan. Ya, seperti ini untuk ekstensi abnormal. Masuk pada poin ketiga itu fleksi abnormal. Ya, seperti ini pada poin ketiga atau fleksi abnormal. Masuk pada poin keempat, ketika kita memberikan rangsangan, pasien akan menghindari nyeri. Ya, seperti ini. Ketika kita memberikan rangsangan kepada pasien, pasien akan menghindari nyeri. Poin kelima, ketika saya memberikan rangsangan, pasien akan menolak nyeri. Ya, seperti ini untuk poin kelima. Masuk pada poin keenam, ketika saya menyuruhkan pasien untuk mengangkat tangannya, pasien akan mengangkat tangannya. Ketika saya menyuruh pasien untuk mengangkat kakinya, pasien akan mengangkat kakinya. Bu, bisa angkat tangannya? Ya, seperti ini. Bu, bisa angkat kedua kakinya? Ya, seperti ini pada poin ke-6. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait pemeriksaan GCS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ursula Angelista, NIM 2119011, mahasiswa dari Stikia Makassar. Di sini saya akan memberikan terapi room kepada pasien. Sebelum saya memberikan terapi kepada pasien, sedikit saya menjelaskan apa itu room. Definisi dari room adalah latihan isotonik dengan klien atau pasien dengan menggerakkan setiap persendian atau otot sesuai dengan gerakan yang abnormal. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, mempertahankan dan memperlancar kekuatan pada setiap otot atau persendian. Yang kedua, menjaga kontraktur dan kekakuan pada otot. Yang ketiga, mempertahankan fungsi kardiovaskuler dan memperlancar sistem peredaran darah. Room dibagi atas dua. Yang pertama room aktif dan room pasif. Room aktif itu berarti perawat memberikan bimbingan, dukungan atau motivasi kepada klien, namun klien sendiri menggerakkan tetapi mengikuti instruksi dari perawat. Kedua, room pasif. Room pasif itu berarti di mana pasien dibantu oleh perawat untuk memberikan tindakan atau bimbingan gerakan pada pasien. Simak video saya selanjutnya. Berikan terapi kepada ibu. Sebelumnya, apa betul ini dengan Ibu Enolorian? Ya, betul. Sebelumnya saya perkenalkan nama dulu. Nama saya perawat Angelista. Di sini saya akan memberikan terapi room kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Sebelumnya untuk terapi room ini awalnya itu pada tahap kerja yang pertama itu pada bagian bahu ya Bu. Sebelumnya minta maaf ya Bu, untuk bagian bahu ini kita akan melakukan fleksi, ekstensi, abduksi dan aduksi ya Bu. Sebelumnya minta maaf Bu, bisa ikuti saya. Kita akan menghitung dalam 4 kali hitungan. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Jadi ini untuk fleksi dan ekstensi untuk mengangkat dan menurunkan. Yang berikut untuk abduksi dan aduksi.
abduksi, aduksi, abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Jadi ini untuk abduksi dan aduksi. Yang berikut kita masuk pada bagian siku. Pada bagian siku juga ada fleksi dan ekstensi ya Bu. Sebelumnya kita akan melakukan hitungan yang sama dalam 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Nah, yang berikut kita masuk pada bagian pergelangan tangan. Permisi ya Bu. Pada pergelangan tangan itu ada fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi. Itu juga sama dilakukan dalam 4 kali hitungan ya Bu ya. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Itu pada bagian pergelangan tangan. Yang berikut kita masuk pada bagian jari-jari. Itu ada fleksi, ekstensi, dan oposisi. Pada bagian jari juga kita akan melakukan fleksi, ekstensi, dan oposisi. Yang pertama fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ini juga akan kita lakukan pada bagian jari-jari yang lain. Yang berikut untuk oposisi itu setiap jari akan menyentuh pada ibu jari. Jadi semua jari bisa menyentuh pada bagian ibu jari. Jadi ini yang namanya dengan gerakan oposisi. Jadi untuk pada bagian atas dari bahu, siku, pergelangan tangan sama jari-jari sudah ya Bu. Selanjutnya kita masuk pada bagian pinggul, lutut, dan pergelangan kaki ya Bu ya. Jadi baik untuk pada bagian pinggul dan lutut itu kita ikuti sesuai dengan kemampuan dari pasien. Jadi ini akan kita lakukan sama seperti pada bagian bahu. Itu akan kita lakukan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Sebelumnya Bu, ikut saya Bu untuk fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Oke, ini untuk fleksi dan ekstensi. Yang berikut kita masuk pada langkah yang berikut itu untuk abduksi dan aduksi. Jadi sebelumnya Bu ikut saya. Abduksi, aduksi, abduksi, aduksi, abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Jadi ini untuk pada bagian pinggul. Yang berikut kita masuk pada bagian lutut ya. Itu ada fleksi dan ekstensi. Jadi ikuti saya. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Jadi ini pada bagian panggul dan lutut. Itu juga untuk memperkuat kelenturan pada bagian-bagian otot atau persendian. Yang berikut kita masuk pada bagian pergelangan kaki. Jadi yang berikut pada bagian pergelangan kaki ya. Itu juga sama, ada fleksi, ekstensi, dan rotasi. Jadi yang pertama kita akan lakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Untuk gerakan fleksi dan ekstensi sama dengan hitungan yang seperti tadi 4 kali. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Berikut kita lakukan gerakan rotasi. 1, 2, 3, 4. Boleh berlawanan arah. 1, 4. Jadi ini untuk fleksi, ekstensi, dan rotasi pada pergelangan kaki. Jadi bisa saja kita lakukan pada ekstremitas sebelah atau pada kaki bagian sebelah. Jadi itulah untuk terapi room. Video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Manto.
NIM 2119004. Perkenalkan, nama saya Julius Bulu, NIM 2119003. Jadi baik, pada kali ini kami akan melakukan pemeriksaan nervus dari nervus 1 sampai nervus 12. Jadi pengkajian nervus ini merupakan informasi penting yang sangat menentukan karena menilai perbandingan sisi kiri dan kanan terhadap respon yang diberikan karena terjadi secara otomatis. Refleks neurologik bergantung pada suatu lingkungan yang terdiri atas jalur eferen yang dicetuskan oleh reseptor dan sistem eferen yang mengaktifasi organ efektor serta hubungan antara kedua komponen ini. Untuk indikasinya ini untuk pasien gangguan neurologi. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk menilai refleks fisiologis dan patologis agar kita dapat memperkirakan letak atau jenis lesi dan untuk pemeriksaan keadaan fisik secara umum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apakah betul ini dengan Bapak Julius Bulu? Ya, betul sekali Pak. Bisa Bapak sebutkan tanggal lahir Bapak? Tanggal 24 April Pak. 24 April tahun 2000. 2002. Baik, siap. Perkenalkan, nama saya perawat Muhammad Taufik Manto. Jadi kita hari ini akan melakukan pemeriksaan nervus dari nervus 1 sampai ke 6. Baik, untuk itu apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya, sebelum itu sebelum melakukan suatu tindakan, maka baiknya kita mencuci tangan dan memakai hand scoop. Baik, selanjutnya apakah Bapak sekarang mengalami pilek? Tidak. Baik. Bisa Bapak tutup lubang hidung sebelah kiri? Bisa dihembuskan napasnya? Yang sebelahnya lagi dihembuskan napasnya. Baik, terima kasih. Sebelum itu saya periksa dulu Pak ya. Baik. Kita ke nervus yang pertama yaitu pemeriksaan nervus olfaktorius, yaitu mengecek indera penciuman. Pak bisa minta tolong tutup matanya. Bisa diidentifikasi apakah bau apa yang dicium? Bau apa? Dan dibuka dulu matanya ya Pak. Ini. Nah, baik, untuk nervus yang kedua yaitu nervus opticus. Untuk memeriksa ketajaman visus. Jadi di nervus opticus ini ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan visual sama lapang pandang. Jadi baik, kita akan melakukan pemeriksaan dengan visual. Jadi saya akan berjarak 6 meter dari Bapak dan minta tolong mata Bapak ditutup sama dengan tangan kanan sebelah kiri. Nah, bisa. Dan Bapak identifikasi berapa yang Bapak lihat di jari saya. Bapak bersedia? Bersedia. Nah, ini berapa? 1, 5, 3. Oh, jadi baik. Selanjutnya yang di sebelahnya lagi Pak.
2, 4, 2. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan lapang pandang. Jadi sebelum itu Bapak di matanya Bapak itu ditutup pakai tangan dulu yang sebelah kanan. Ya. Bapak lihat fokus ke hidung saya dan lihat benda ini, apakah Bapak masih bisa melihat atau tidak? Bisa melihat sampai ke ujung kanan dan ke ujung kiri. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Bisa dilihat? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa dilihat? Bisa. Yang sebelahnya lagi. Ya. Perhatikan ya. 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 Masih bisa dilihat? Bisa. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Baik, terima kasih. Baik, kita ke pemeriksaan nervus yang selanjutnya yaitu nervus 3, 4 dan 6. Jadi di pemeriksaan nervus ini meliputi pemeriksaan gerakan bola mata dan pupil mata. Jadi Bapak mengikuti arah benda yang ada di tangan saya, maupun itu ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Oke Pak ya. Kira-kira. Ikuti saya Pak ya. Pakai baik Pak. Terima kasih. Ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya untuk mengetahui miosis pada bola mata Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Permisi ya Pak ya. Ya, pupilnya memang sudah Pak ya. Ini ya. Ya, baik. Baik Pak, selanjutnya pemeriksaan untuk mengetahui akomodasi dari pupil Bapak dengan cara saya akan mendekatkan dan menjauhkan benda ini. Bapak perhatikan benda ini ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Baik Pak. Selanjutnya yaitu nervus yang kelima, yaitu nervus trigeminus, yaitu bertujuan untuk mengetahui otot-otot yang ada di bagian rahang. Jadi di pemeriksaan nervus ini ada pemeriksaan motorik dan sensorik. Jadi untuk motorik, pasien dimintai untuk menggigit giginya dengan sekuat tenaga. Jadi Pak, bisa giginya digigit dengan kuat sambil saya melakukan palpasi Pak ya. Digigit Pak. Ada terasa kontraksi Pak ya. Bisa digigit lagi. Oke, baik. Untuk pemeriksaan sensorik pada nervus ini, yaitu pasien di matanya harus ditutup dan akan dilakukannya tes sensasi pada dahi, pipi dan rahang setiap sisi, dan saya akan minta Bapak melaporkan apa yang Bapak rasakan, seperti ada rasakan halus atau merasakan sesuatu yang tajam. Ya, apakah Bapak mengerti? Ya, Bapak bisa tutup matanya dulu Pak. Baik Pak ya. Permisi Pak. Halus. Halus. Tajam.
Selamat siang Pak. Ya, sama. Ini dengan Pak, apa betul ini dengan Bapak Taufik? Ya, betul ya. Baik, perkenalkan nama saya Julius Bulu. Saya Prof. Lius. Di sini saya akan menjelaskan nervus 7 sampai 12 Pak. Sebelum saya melakukan tindakan ini, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya, jika Bapak bersedia, mohon kerjasamanya ya Pak. Yes. Baik, di sini kita lanjut pada nervus yang ketujuh, yaitu nervus facialis, di mana kesimetrisan gerakan wajah atau perbandingan kiri kanan. Di sini di nervus ini ada dua, yaitu motorik dan sensorik. Yang pertama yaitu saya minta Bapak untuk mengangkat kedua alisnya. Permisi ya Pak, bisa dibuka dulu kacamatanya Pak. Baik, bisa diangkat dulu, angkat kedua alis matanya Pak. Oke baik. Sudah, saya minta Bapak untuk menutup kedua matanya ya. Permisi ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, tadi kita sudah melakukan motorik. Sekarang kita lanjut pada sensorik, yaitu di mana Bapak menutup mata dan selanjutnya membuka mulut dan menjulurkan lidah. Setelah itu nanti saya akan meletakkan gula atau garam pada lidah Bapak dan meminta untuk menyebutkan rasa objeknya. Sebelumnya di sini ada 3 rasa ya Pak. Ada rasa manis, rasa asin dan pahit. Jika saya meletakkan sesuatu di lidah Bapak, kalau merasa manis berarti nanti tunjukkan baik yang bagian sini ya Pak. Kalau merasa pahit tunjukkan yang bagian pahit. Kalau rasa asin tunjukkan yang bagian asin. Boleh dipegang ya Pak. Baik, sebelumnya saya minta Bapak untuk menutup kedua mata. Selanjutnya Bapak bisa membuka mulut dan menjulurkan lidahnya. Bisa matanya dibuka ya Pak. Tadi rasa apa tadi Pak? Manis. Oke baik. Bisa ditutup lagi matanya Pak. Bisa dibuka matanya Pak. Tadi rasa apa tadi Pak? Asin. Oke baik, selanjutnya bisa dibuka matanya Pak. Rasa apa tadi Pak? Oke baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada nervus yang ke-8, di mana nervus akustikus, yaitu pendengaran. Yang pertama itu di mana saya melakukan tes peletakan garpu tala pada belakang telinga. Jadi di sini karena garpu talanya tidak ada, saya memakai alat apa adanya. Baik, kita masuk pada nervus ke-8 yang kedua itu saya minta Bapak untuk mengangkat tangan jika sudah tidak terdengar lagi untuk bunyian jam.
Lalu pindahkan ke depan telinga, lakukan pada kiri atau kanan dan bandingkan. Untuk selanjutnya baik, kita masuk pada nervus ke-9 dan 10, di mana nervus glossopharyngeus dan vagus, yaitu suara dan bicara. Kita masuk yang pertama itu dengarkan suara pasien, apakah terdengar parau atau sengau. Selanjutnya Bapak bisa menguap. Baik, selanjutnya saya akan minta Bapak untuk meminum air. Apakah Bapak kesulitan menelan atau tidak? Permisi apa? Baik, kita masuk pada nervus yang ke-11, yaitu nervus accessorius atau gerakan bahu dan leher. Baik, Bapak, saya minta bisa lehernya diarahkan ke kanan ya. Kita masuk pada nervus yang ke-12, yaitu nervus hipoglossus, di mana kesimetrisan dan posisi lidah. Baik, di sini saya minta Bapak untuk menyebutkan, yaitu ular lari lurus di lorong-lorong ketemu gorong-gorong. Ya, bisa Bapak ikut ya? Ya. Baik, ular lari lurus di lorong-lorong ketemu gorong-gorong. Ular lari lurus di lorong-lorong ketemu gorong-gorong. Oke, baik. Sudah. Nah, di sini saya minta Bapak untuk menjulurkan lidah ya, dan saya di sini mencarikan tanda ketidaksimetrisan atau diatrofi, deviasi dari garis tengah. Permisi ya Pak. Baik, selanjutnya saya minta Bapak untuk mengarahkan lidah dari satu sisi ke sisi lainnya dan perhatikan kesimetrisan gerakan tersebut. Ya, mulai ya Bapak. Oke, baik. Selanjutnya saya minta Bapak mendorong bagian dalam dari masing-masing pipinya dengan menggunakan ujung lidah bergantian, lalu lakukan palpasi dari luar untuk menilai kekuatan gerakan lidah. Baik, silakan Pak. Yang sebelahnya lagi Pak. Nah, baik. Sudah. Baik, kita sudah selesai ya Pak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sembul Didi. Di sini saya akan melakukan pengkajian tanda rangsang meningitis. Jadi baik, tanda rangsang meningitis adalah suatu manifestasi yang timbul akibat peradangan pada selaput otak atau di rongga supraorbit. Tujuannya yang pertama itu menegakkan adanya infeksi pada meningitis. Terus yang kedua, menunjukkan adanya gangguan neurologi. Jadi baik, sebelum saya melakukan saya akan selamat siang. Apakah ini benar dari Bapak Julius? Ya, benar. Nah, jadi baik, perkenalkan, nama saya Samuel Didi. Saya di sini yang bertugas untuk merawat Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Jadi baik, di sini saya akan Iya. Jadi baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Sebelum kita melakukan pemeriksaan kaku kuduk, kita
terlebih dahulu menggerakkan kepala pasien apakah terdapat kaku atau tidak. Permisi Pak, saya akan melakukan kaku. Jadi baik, jika tidak terjadi kaku pada kepala pasien, kita boleh melakukan ini kaku kuduk. Jadi baik, saya langsung saja memperagakan. Jadi baik, yang pertama itu kita tangan perawat di bawah kepala pasien. Pak, ini sih. Jadi baik, kita akan melakukan gerakan kaku kuduk, yaitu gerakan ke bawah. 1, 2. Jadi baik, positif jika dagu pasien menyentuh di dada. Jadi baik, kita akan melakukan kaku kuduk, yaitu kita akan melakukan gerakan pada kepala pasien. Positif apabila dagu pasien terdapat tahanan dan tidak menempel pada bagian dada. Selanjutnya pemeriksaan brucin kisar. Jadi baik, pemeriksaan ini hampir sama dengan pemeriksaan kaku kuduk, namun perbedaannya itu hasilnya yang berbeda, dan kita amati pada bagian kaki. Positif apabila kedua lutut mengalami fleksi. Selanjutnya pemeriksaan Kerningsein, di mana pasien yang sedang berbaring difleksikan pahanya pada persendian panggul sampai 90 derajat. Tapi Pak, setelah itu tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut sampai sudut lebih dari 130 derajat. Bila terdapat tahanan dan rasa nyeri sebelum kurang dari 135 derajat, maka dikatakan Kerningsein positif. Baik Pak. Selanjutnya pemeriksaan Brunke 2, di mana pasien yang sedang berbaring atau satu tungkai difleksikan pada persendian panggul, satu tungkai berada dalam kondisi ekstensi. Baik Pak. Bila tungkai satu fleksi, tanda ini positif. Selanjutnya pemeriksaan lateral side. Untuk pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang berbaring, kedua tungkai diluruskan atau diekstensikan. Kemudian satu tungkai diangkat lurus, dibengkokkan atau fleksi. Persendian panggul. Tapi Pak. Tungkai satu lagi harus selalu berada dalam keadaan ekstensi atau lurus. Pada keadaan normal dapat dicapai sudut 70 derajat sebelum timbulnya rasa sakit dan tahanan. Bila sudah timbul rasa sakit dan tahanan sebelum
mencapai 70 derajat maka disebut tanda Leguer positif. Namun pada pasien yang lanjut usia diambil patokan 60 derajat. Jadi baik, itulah pengkajian tanda rangsang pendinginan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian video dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.